Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Asri dan Mas Arif. Hai. Hai, kali ini kita akan ngobrol dengan Mbak Diah Laksita yang merupakan alumni dari Flinders University. Kita mau sharing tentang suka dukanya selama kuliah di Australia waktu itu. Oke. Oke, Mas. Ini Oke, udah kita di-record ya, Ci? udah Di sini nggak kelihatan nggak? Kelihatan udah di-record kok. di mana? Kita persilakan Mbak Diah untuk masuk ya, Mbak Di. Oke. Udah lama juga kita nggak ketemu dari tahun lalu kita nggak ketemu ya. Tahun ini. Uh-uh. Hai, Hai, hai. halo Mbak Diah. Halo, Cik. Assalamualaikum. Selamat datang. Terima kasih ya Iya. udah mau bertamu. Gimana Podcast puasanya kita. sama Mas Arif? Apa kabar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah baik. Baik. Gimana? Apa WFH segala macam lancar? WFH udah seminggu ini nggak dapat WFH, Mas Arif aku. Oh, maaf ini Mbak Diah yang Biro Perencanaan kan? Iya. Itu ada tulisannya. Oke. Gue buat rapat soalnya. Ya gue juga biasanya gitu, biasanya ada pada gitu. Nah terus Lupa diganti. nggak apa-apa. Ya, Biasanya gimana? gue di Biro Perencanaan. Dapat tiket gitu ya? Iya, Dapat dapat tiket. tiket. Karena kan memang lagi musim ini kan, Ci, sama Pak Ade lagi musim penghematan untuk yang penanganan COVID-19. Oh, ya anggaran dipotong ya? Bagian anggaran ya harus standby. Itu kan memang penghematan anggaran besar-besaran nih tahun ini. I see. Mudah-mudahan cepet-cepet beres deh. Amin. Mau lebaran lagi. Enggak, maksudnya kita ya pengen agak-agak nostalgia dikit sih ya, Ci ya. Maksudnya pengen cerita-cerita dulu. Kali aja kan sharing kita kan dilihat sama follower-followernya Aci kan yang udah banyak follower Mas Arif. Followernya Aci kayaknya banyak nih. Dulu di Flinders ngambil apa Mbak Diah? Dulu di Flinders ngambil Public Administration Policy. Itu 2 tahun masa ajar. Oh, jadi Public Administration Master of Public Administration and Policy ya? Iya. Oh. MPAP itu dong. tahun berapa ya Mbak masuknya dan selesainya? Nah ini tahun berapanya ada hubungannya nih sama cerita kita hari ini. Oh gitu, Jadi kan keren nih ya. Aku sebenarnya tuh intake 18 Februari 2013 sampai 15 Desember 2014. Nah karena ada masalah, ini kan aku ada masalah kesehatan ya pada saat apply visa itu, jadi sempat di deferred selama 1 semester aja. Jadi intake-nya bulan Juli 2013 sampai Juni 2015. Oh harusnya 2013 ya? Harusnya 2013 Februari. Oh jauh juga ya? Kalau misalnya aku nggak deferred ketemu Aci sama Pak Adi nggak ya? Ya 1 semester. Oh iya. Nggak ketemu ya kita malah nanti. Nah, aku selesai Desember 2014 tuh harusnya kalau nggak di deferred. Oh. Berarti itu ke postpone berapa lama tuh? Dari postpone 6 bulan ya 1 semester itu. 1 semester ya? Iya. Jadi ketundanya dari sini pas mau berangkat ya Mbak? Jadi kan harusnya masuk semester ganjil. Jadi karena di deferred jadi masuk semester genap. Bareng kalian. Oke. Itu bisa tahu nggak karena apa tuh? Kalau nggak keberatan cerita. Oh boleh. Jadi mungkin ini juga buat ini ya cerita pengalaman. Ya, kali aja followersnya Aci ini sama Pak D banyak kan. Jadi ya pasti pasti ada yang referensi. Itunya sama lah. Ya karena di antara misalnya 100 banding 1 itu kemungkinan pernah ada yang ngalamin ini sih cerita pengalaman kesandung masalah kesehatan lah. Kayak pas intake aku itu juga ternyata bukan aku aja yang punya masalah kesehatan pas apply visa. Ternyata ada juga teman kita, cuma aku nggak sebut namanya ya. Ya jadi pas apply visa ini kita dari pas apply visa dulu ya, kenapa aku di deferred ya kuliahnya. Jadi kalau apply visa itu kan aku intake harusnya Februari. Ya kalau apply visa ya mungkin ya dari Desember 2012 kali ya mulai udah apply visa. Terus ya itu pas apply visa ada prosedur kesehatan yang harus kita ambil sama lah ya, misalnya medical examination, ada X-ray, tes urin, terus tes cek darah. Nah pas
aku X-ray itu ternyata ditemukan adanya kayak semacam scar atau kayak flek gitu loh, flek di paru. Nah, kalau dari hasil diagnosa si dokternya yang mengexam itu dikhawatirkan kalau itu adalah scar TB, tuberkulosis. Aku juga pas keluar hasil X-ray itu kan sempat kaget banget. Karena kita X-ray kayak aku udah umur waktu itu pada saat apply kan pasti udah umur sekitar 20-an itu bukan pertama kalinya X-ray ya. Tapi di X-ray yang itu tuh benar-benar ditemukan kalau ada scar gitu loh. Juga kaget banget gitu loh. Aku juga nggak pernah nyadar kapan aku dapet TB gitu loh. Nggak pernah, maksudnya nggak pernah ada gejala-gejala yang ditimbulkan, nggak ada apa asimptom lah istilahnya ya. Nggak pernah ada gejala. Kaget juga. Memang, ya sorry dipotong. Memang kalau ke Australia memang agak-agak ketat sih ya kalau misalnya walaupun ada flek. Iya, soalnya kalau misalnya ada satu aja kejadian TB di Australia, mereka udah sinyalnya udah sinyal apa ya? Udah apa tuh kalau di satu wilayah endemi? Ya, udah mungkin udah mereka udah kebakaran jenggot kalaupun misalnya ketemu satu pasien TB nih kalau di Australia. Jadi mereka emang agak-agak benar-benar parno banget kalau misalnya ada yang dicurigai TB masuk ke negaranya. Makanya ini prosedurnya jadi prosedurnya panjang banget sampai akhirnya bisa dapat visa di bulan apa tuh ya? Di bulan Juni akhirnya visa keluar tuh. Jadi itu ya prosesnya itu tadi X-ray. Ada hasilnya, ada flek kan di paru. Nah, akhirnya ada keluar tuh surat dari kedutaan Australia hasil dari examnya. Terus aku diminta untuk cek sputum. Sputum itu kayak semacam cek dahak. Itu dilakukan 3 hari berturut-turut di rumah sakit. Waktu itu aku di Rumah Sakit Premier Jatinegara, jadi aku 3 hari tiap pagi ke rumah sakit itu untuk ambil dahak. Tes dahak 3 hari berturut-turut. Nah, dari hasil tes itu, udah kan dites, terus hasilnya dikirim lagi ke embassy. Terus dari embassy itu awal Februari ya tesnya. Terus dari embassy keluar lagi tuh surat tanggal 13 Februari. Nah, dari surat itu mereka mengharuskan kalau aku ambil tes putum lagi, tapi tes putum kultur. Di mana tes putumnya itu dahaknya itu harus dikultur, jadi harus didiamkan selama 2 bulan untuk tahu hasilnya. Oh, gitu ya. Nah, itu Februari berarti kalau aku harus nunggu 2 bulan, selesainya April nih, sedangkan intake aku 18 Februari, otomatis udah bubar itu yang awal. Nah, udah tuh kalau akhirnya keluar bulan Februari hasilnya. Nah, alhamdulillah dari hasil itu, tes putum, hasilnya memang negatif. Jadi si tes putum itu hasilnya negatif. Si TB-nya mungkin aku nggak ngerti ya dalam bahasanya, dia inaktif lah, jadi nggak aktif. Tidak aktif. Nah, atas dasar dari itu hasil tes, jadi itu sebagai dasar si embassy, mereka mau mengeluarkan visa. Akhirnya mengeluarkan visa student untuk di bulan 31 Mei. Kayaknya bulan-bulan akhir Mei itu visa keluar. Lumayan ini juga ya, maksudnya iya, bikin agak lama dan bikin deg-degan juga ya. Deg-degan banget. Apalagi kan nggak ada riwayat gitu ya, Mbak. Kita tahu sih agak-agak memang agak ketat sih ya kalau misalnya apalagi khusus dulu waktu ingat pas mau itu tuh yang perokok tuh agak-agak deg-degan gitu. Oh iya. Rada-rada ketat gitu kalau misalnya gitu ya. untuk kesehatan buat visa untuk yang ke Australia memang benar-benar di ini banget, apalagi masalah yang kita jadi mereka yang kalau yang perokok, teman-teman yang perokok juga sempat dengar-dengar sih mereka sampai minum air kelapa hijau misalnya beberapa hari sebelum X-ray, terus sebulan sebelumnya minum susu bir brand yang katanya bisa membersihkan. Bisa bersihin gitu ya. Itu juga aku juga ngalamin juga. Jadi semenjak keluar ada hasil scar itu di paru, hampir tiap hari itu aku minum ya itu, kalau nggak selang-seling, kalau nggak kelapa muda ya bir brand, pokoknya apa aja supaya si X-ray-nya itu bersih nanti pada akhirnya.
Tapi maksudnya sih. Apa yang seperti itu tuh emang udah diprediksi sebelumnya apa memang agak-agak surprising juga? Apa memang udah ada riwayat sebelumnya apa gimana tuh? Enggak pernah ada riwayat sama sekali, makanya aku juga kaget. Ini kan X-ray, waktu itu aku umur berapa ya? 20-an lah ya. Pasti di umur 20-an kita bukan pertama kalinya X-ray kan, udah pernah kali-kali ya, swab aja. Nah itu di hasil X-ray sebelumnya itu nggak pernah ada sekalipun ditemukan scar. Makanya aku juga kaget juga, bener-bener kaget, shock karena nggak pernah ada simptom ya apalagi belum TB. Kalau belum pernah ada ini ya, mesti agak-agak shock lah. Kalau TB itu kan simptomnya ya batuk-batuk, terus demam, apa ya itulah. Karena deg-degan pula kan. Deg-degan. Para pagak misalnya. Udah. Nah, terus berarti jaraknya itu berapa lama tuh dari visa keluar sampai harusnya ini berangkat? Visanya keluar kalau nggak salah 31 Mei deh, 31 Mei. Kalau berangkat itu mulai intake kan visa keluar 21 Juni. 21 Juni. Intake-nya 29 Juli. Jadi ada selang 1 bulan. Lumayan ya, stres juga kan. Udah agak lolos, ya, udah diterima universitas, udah lolos. Dulu kan pakai apa yang TOEFL itu loh, TOEFL yang apa sih? IBT. Iya IBT. IBT ya. IBT. Kalau lolos IBT udah diterima universitas, terus nggak tahu visanya hampir ditolak. Aduh, ya. Iya. Jadi mungkin ya. Apalagi ini kan karena kecuali kalau misalnya ada riwayat gitu kan agak-agak nggak surprise ya. Ini kan masalahnya nggak ada, jadi memang perlu dicermati juga sih itu untuk X-ray itu ya. Terus abis itu ada disuruh treatment kayak minum obat gitu nggak Mbak? Dari rumah sakitnya? Justru minum obatnya itu pada saat di Adelaide. Pada saat di Adelaide. Jadi aku tadi udah dapat visa ya. Visa itu keluar dari visa keluar 21 Juni 2013 sampai Desember 2013. Jadi nggak full nih aku dapat visanya. Oh gitu. Cuma sampai dapat Desember 2013. Karena, itu berarti berapa lama karena tuh? Apa, Mbak? Kan biasanya kita dapat visa berapa tahun? Ini Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 7 bulan. Cuma 7 bulan aja. Karena gitu. Ada ini simptom ini Mbak, bukan simptom apa karena ada kesehatan ini jadi cukup 7 bulan. Ya karena ada mereka anggap ini apa ya? Application-nya mungkin mereka anggap ini application-nya nggak perfect kali ya. Gitu. Ada hal-hal yang perlu dicermati dan diperhatikan lebih lanjut. Jadi berarti harus memperpanjang terus dong. Iya, memperpanjang terus. Jadi begitu sampai di Adelaide, itu juga ada pemberitahuan kan, ada notice gitu dari embassy bahwa pada saat once kamu sampai di Adelaide, kamu harus langsung lapor nih ke waktu aku dapet di Royal Adelaide Hospital. Yang di City. Royal Adelaide Hospital. Cuma aku nggak di hospitalnya yang gede itu, cuma yang di depannya museum. Di situ. Itu khusus untuk yang pernafasan. Jadi aku di situ. Aku lapor. Ke situ. Ya, jadi aku langsung lapor ke situ. Langsung lapor. Terus ketemu dokternya kan. Dikasihlah jadwal setiap bulan harus kontrol ke sakit. Itu setiap bulan dikasih jadwal. Terus juga aku justru dapat obatnya di situ. Jadi dapat obat ada biaya bulan. Ada biayanya nggak pas kontrol? Nggak, itu free. Sakit ya? Free semuanya. Karena ada insurance itu kan? Ya, terus. Dan itu free, itu alhamdulillah free sih ya. Memang sistem kesehatan di Aussie udah bagus ya kalau menurut Iya sih, udah keren. Dan walaupun free gitu, pelayanannya juga bagus gitu. Di front officer-nya itu juga ramah. Ya, jadi yang tadi Aci tanya, aku berarti treatment tiap bulan. Terus ngedapetin ininya, perpanjangannya? Kalau perpanjangannya dari hasil health
examination yang aku lakukan tiap bulan di Royal Adelaide Hospital. Dan itu minum obat ya, Mbak? Iya, itu minum obat selama 9 bulan dan nggak boleh berhenti. Sama kayak ini ya. Iya, jadi walaupun kayak gitu ya? kesannya inaktif, tapi tetap juga harus minum obat ya supaya itu bisa hilang harus intake. Tapi kalau di sini obat itu biasanya di puskesmas kan gue malah enggak, namanya kalau di sini obat Royal merah. Adelaide Hospital. Iya, malah dapat treatment dari Royal Adelaide. Enggak, kalau di sini namanya obat merah kalau nggak salah. Obat apa? Obat merah. Aku nggak tahu sih. Jadi kayak misalnya kan sering juga kan kemarin dulu anak-anak kan sering juga tuh, maksudnya pas di ini ada flag, udah itu kemudian pakai obat merah itu biar menghilangkan. Emang 9 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Berarti treatmentnya sama juga ya? Iya, aku pas dapat yang 9 bulan. Nah, selama kan pasti kan fokusnya kan jadinya nggak hanya untuk studi kan, maksudnya itu kan termasuk meluangkan apa sih namanya, termasuk dalam menguruskan pikiran juga kan. Ya itu gimana tuh ngatasinya tuh? Maksudnya kan itu pasti kepikiran lah itu. Gimana ntar kalau misalnya visa gue nggak bisa diperpanjang, itu lagi tujuan. Nah itu terus dia. Itu gimana? Nah itu dia makanya. Ini sebenarnya masalahnya muncul nih ketika yang si visa pertama habis nih di 17 Desember. Itu kan berarti kan aku harus memperpanjang visa. Nah itu udah sebenarnya prosesnya udah kan, yang untuk penerbitan visa kedua tuh udah keluar. Yang tadi pertanyaan Mas Arif ya, jadi aku harus bolak-balik. Ya itu tadi, ya konsekuensinya itu sih Mas, jadi aku tiap bulan harus bolak-balik ke rumah sakit, ya Ci ya. Bolak-balik ke rumah sakit. Terus apalagi misalnya jadwalnya itu pas bersamaan sama due date. Itu yang paling bayang tuh. nyebelin banget itu. Lagi ya. Ada jadwalnya sendiri kan pasti. Iya. Jadwal kontrol gitu. Tapi di sisi lain jadi itu ya. Maksudnya jadi tahu rumah sakit di sana kayak gimana, pelayanannya kayak gimana, dokternya kayak gimana. Gue selama ini taunya FMC doang. Royal Adelaide itu yang di City, yang di depannya University of Adelaide. Uni Adelaide. Iya. Yang sebelahnya Uni Adelaide. Praktek ya. Iya. Waktu pas lagi ada due date. Aku juga sering juga misalnya pertama misalnya habis kontrol nanti langsung ke kampus kan, ngejar kelas, ada jamnya tuh ya deket-deketan, cuma selang 1 jam. Apalagi nanti nunggu G10 gitu kan, nggak datang-datang. Iya, akhirnya nunggu yang lain kan. Nunggu ya alhamdulillah ada yang jemput. Nggak, terus ada ini nggak, apa kecemasan tersendiri gitu nggak? Maksudnya kan kita tahu kan di kampus suka ada apa sih kayak konseling gitu kan? Iya. Itu memanfaatkan itu juga apa gimana? Nah, jadi ini yang tadi itu yang visa pertama habis, terus aku apply untuk yang visa kedua. Begitu visa kedua keluar, itu ternyata aku juga nggak dapet full sampai apa ya? Juni 2015 sampai akhir studi aku. Jadi yang visa kedua itu aku cuma dapet sampai 15 Maret 2015. Wow, pendek banget. Aku selesai itu kan 30 Juni. Maksudku cuma selang beberapa bulan sampai aku selesai, kenapa enggak sekalian ya? Polin aja. Iya kan kesel ya. Emangnya dinego. Jadi aku sampai agak sebel juga tuh, stres juga kan. Nah ini ada apa? Padahal kan aku juga nggak pernah bolong gitu loh, ikut jadwal nggak pernah bolong kontrolnya gitu ya. Teratur. Terus hasil X-ray-nya juga dokternya bilang sendiri kalau ini semakin hari itu. Jadi aku baru tahu nih kalau misalnya kena TB itu ternyata di paru-paru itu skarnya nggak bakal hilang walaupun kita udah sembuh. Aku nggak tahu, mungkin nanti kalau misalnya ada dokter yang nonton, mungkin kalau aku salah bisa diperbaiki. Cuma yang aku tahu itu skarnya memang tetap ada walaupun kita sembuh. Tapi selama aku di sana dikasih obat under medication gitu 9 bulan,
memang hasil X-ray-nya scarnya itu makin lama makin kecil, makin mengecil. Nah, cuma ya itu, kok kenapa dengan hasil yang baik itu visanya tuh nggak sampai full gitu, nggak sampai full akhir tahun. Nah, aku sampai minta konsultasi ke yang di di lantai 1 itu loh, sebelahnya FUSA. Ini, apa sih? Yang buat international student. Oh iya, kayak apa ya? ISS. International Student Sport apa gitu. ISS International Student Support. Iya, International Student Support kalau nggak salah sih. ISS bukannya itu? Ya, klinik ya. bukannya ya Mas Arif tiap pagi. Ada FUSA, ada apa nggak tahu pokoknya itu. Oh di situ, jadi sempat bolak-balik ke situ juga. Iya, sempat bolak-balik ke situ. Kan karena posisinya aku sendiri di situ. Terus aku nggak tahu, maksudnya harus minta tolong sama siapa kan. Soalnya kan case-nya kan jarang ya. Dan ini bukan normal case untuk setiap student kan. Dari semua yang aku kenal di situ, cuma aku sama ada satu teman lagi. Dan cuma yang satu lagi mereka, dan yang satu lagi teman aku itu dia di visa yang kedua dia dapat langsung full sampai terakhir. Nah disitulah aku kayak mau komplain gimana, jadi aku konsultasi lah ke situ. Tapi pihak universitas juga cuma bisa kasih saran, terus mereka ya itu sih kasih saran, terus bantu supaya psikologis kita tuh nggak turun, nggak ngedrop. Tapi kalau bantu untuk ngobrol atau bridging ke embassy-nya itu memang mereka nggak punya wewenang. Kalaupun misalnya kasih rekomendasi, mereka cuma bisa kasih kayak semacam recommendation letter gitu aja. Tapi mereka lebih ke gimana caranya supaya psikologis kita tuh tetap jalan. Tetap nggak. Ya, tapi agak deg-degan juga ya. Deg-degan banget. Nah, terus pas mau mendekati visa habis? Nah, yang mendekati visa habis itu yang cuma sampai 15 Maret. Itu apply lagi. Itu biasa apa ada kendala juga? Nah, itu apply lagi. Tapi emang kebetulan sih yang ketiga itu kan dia habisnya 15 Maret. Dan kita itu kan liburan semester Januari ya? Iya, Desember sampai Januari. Kalau yang summer holiday itu Desember sampai akhir Februari. Akhir Februari ya, Ci ya. Kalau nggak salah. Februari kan. Iya. Kalau nggak salah benar. Terus? Kalau nggak salah benar. Jadi itu awal karena dia habisnya 15 Maret. Terus kita kepotong liburan dan waktu itu juga pas bulan-bulan Januari keluargaku datang ke Adelaide. Dia sibuk liburan gitu deh. Emang agak salah juga sih yang ketiga ini agak telat apply visanya. Habis liburan pulang ke Indonesia, terus balik baru apply visa itu tanggal berapa ya? Sekitar tanggal bulan Maret lah. Bulan Maret, padahal visanya tuh habis 15 Maret. Oh iya. Aku baru apply tanggal 1 Maret kalau nggak salah. Ceritain ya. Bandel emang. Banyak yang dipikirin. Rizky juga. Oh, banyak dipikirin. Iya, agak sih Rizky. Emang agak teledor di situ. Emang baiknya berapa lama ya, Mbak? Apply-nya tuh? Kalau perpanjangan ya. Jadi kalau misalnya untuk perpanjangan visa itu sebaiknya 3 bulan sebelum masa visanya habis. Sudah di-apply ulang. Ini 2 minggu ya? Nekat banget sih. Itu jadi aku pulang ke Indo terus baru balik lagi ke Adelaide bulannya itu biasanya kan student bulan-bulan Februari kan baru balik. Dan itu nggak bisa apply dari sini ya, dari Indo nggak ya? Bisa. Nggak bisa ya? Iya. Jadi dia apply-nya offshore. Oh, di mana jadi Mbak apply-nya? Harus di Adelaide. Oh, harus di Adelaide, walaupun online juga. Iya, walaupun online harus di Adelaide-nya. Soalnya kan dia lihat physically-nya kali ya. Jadi nggak bisa. Oke. Nah terus akhirnya pas apply udah gitu mepet-mepet gitu. Aku apply 10 Maret kan. Apply 10 Maret via online. Terus dapat
dapat apa namanya, dapat reply nih, visa application Anda akan direspon setelah 7 hari. Aduh, agak deg-degan nih soal 7 hari. Iya, itu kan 15 Maret kan. Ya. 5 hari. Terus, waduh, mau nelpon juga bingung nelpon siapa nih, by online semua. Jadi komunikasinya coba bisa email-emailan aja tuh. Nah, itu deg-degan tuh pasti bayang. Oh ya, dan itu juga perpanjangan visanya bayar sendiri loh. Waktu itu bayar sendiri sekitar berapa ya, $550 kalau nggak salah. Oh gitu ya? Kalau nggak salah ya, udah lama banget soalnya. Itu bayar sendiri. Nah itu akhirnya nggak sampai 7 hari udah dibales nih sama si officernya. 3 hari kemudian. Nah 3 hari kemudian dia bilang, kamu harus X-ray lagi nih untuk sebagai lampiran visa application kamu. Oke, X-ray lagi kan. Buset, jadi aku tuh di sana X-ray udah sering banget. Oh, udah gitu X-ray lagi, maksudnya kayak apa pertama lagi gitu ya? Iya. Untungnya aku udah X-ray duluan, jadi sebelum aplikasi visa itu aku udah X-ray aja. Ya, di awal Maret aku udah X-ray dulu. Jadi aku pakai X-ray yang udah pernah aku jalani itu. Cuma aku harus minta kayak semacam recommendation letter dari dokternya juga. Nah, disitulah makanya bagi misalnya student yang punya masalah kesehatan ya, misalnya kayak aku, itu sih hal-hal yang harus diingat ya, itu harus punya hubungan baik sama dokter, terus sama punya hubungan baik sama front officer-nya juga. Karena kalian akan sering keep in touch sama mereka. Berhubungan ya? Iya, berhubungan, minta recommendation letter, terus kan kita juga nggak tahu di sana kondisi di sana, jadi ya bisa sedikit lah konsultasi sama dokternya. Gitu. Akhirnya aku minta recommendation letter sama si dokternya. Aku ingat banget dokternya namanya Dr. Simon. Oh, Dr. Simon. Nah, dia baik banget. Akhirnya dia mau keluarin surat. Keluarin surat, terus aku apply lagi kan lewat online lagi, melengkapi lampiran yang tadi dikasih. Kalau si hasil X-ray-nya dari rumah sakitnya sendiri, dia jadi nge-link connect ke embassy-nya. Karena kan si rumah sakitnya memang rumah sakit rujukan dari embassy, jadi aku nggak harus bawa dokumennya itu. Aku cuma bawa dokumen recommendation letter. Nah, akhirnya udah semuanya beres. Sampai 15 Maret ternyata nggak keluar-keluar. Halo, tolong. Help. Terus gimana? Udah takut, waduh nih gue kalau dideportasi gimana nih? Bye-bye. 15 bulan Maret itu berarti itu baru mulai perkuliahan kan? Baru mulai kuliah pertama. Terus gimana, Mbak? Nah, aku nggak dapet tuh visa keluar. Aku sampai gue stres banget. Tanya, aku inget banget aku telepon Mas Tovan tuh, kan Mas Tovan di Kemenlu ya. Aku telepon Mas Tovan minta advice sama dia, sudah dikasih. Terus aku juga ngobrol juga sama temanku yang dari Vietnam, dia kerja di Kemenlu juga. Terus yang bikin agak tenang itu temanku bilang gini, udah kamu tenang aja, pokoknya kalau orang Australia itu kalau udah janji ini akan keluar secepatnya, ini pasti akan keluar cepatnya dan nggak akan jadi masalah buat kamu. Jadi aku pegang kata-katanya dia. Pokoknya kalau orang Australia bilang, udah kamu percaya aja sama omongan mereka pasti nggak akan nanti perkataan mereka. Soalnya aku langsung ayem lagi. Nah, selama si visa itu belum keluar, mereka dilalah ngeluarin kayak semacam bridging visa gitu. Bukan visa, tapi visa sementara gitu. Visa sementara yang menyatakan bahwa anak ini nih lagi under health examination, jadi nggak masalah, jangan dideportasi dulu. Jangan dideportasi. Oh gitu. Itu tanggal 15 itu keluar itu, Mbak, atau gimana? Iya, itu tanggal 15 itu keluar si bridging visa. Aduh, itu bikin. Nah, terus ternyata itu akhirnya keluarnya yang visa benerannya? Kalau visa yang terakhir akhirnya keluar tanggal 25 Maret.
Oh. Oh, jadi 10 hari berarti ngambang ya statusnya? Iya, ngambang statusnya, tapi untung diselamatkan sama si bridging visa itu. Oh, itu dan itu berlaku selama berapa lama? Itu cuma stay-nya cuma sampai 30 Agustus untuk stay di Australia-nya. Oh Tapi kan iya. itu kan emang Tapi udah sampai selesai kan, seenggaknya sampai. semester Iya, akhir sudah kan? selesai. Cuma kalau untuk Oh, bolak-baliknya iya. itu mereka kasih sampai Desember 2015. Jadi udah terselamatkan itu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Itu Mbak Dia, dokternya selama berapa bulan itu sama atau ganti-ganti ya, Mbak? Dokternya nggak selalu ganti, cuma kayaknya ada 3 dokter yang berbeda ya, kalau aku nggak salah ingat. Cuma ya dia aja. 3 orang berbeda, karena kan sesuai dengan jadwalnya mereka ya. Tapi kan untungnya kan jadi dapat kenalan dokter kan? Udah tua, Cin. Hah? Udah tua. Malah. Ya wes, dengan pengalaman ini kira-kira Mbak Dia ada apa sih saran apa nih kalau misalnya ternyata teman-teman ada yang menemukan case yang sama gitu ya? Iya, ada menanyakan case yang serupa gitu. Apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus hadapi gitu-gitu. Yang pertama, jangan patah arang, jangan patah semangat. Jadi dari awal apply visa itu jangan patah semangat. Ikutin aja apa yang diminta sama si embassy. Kalian harus cek kesehatan berkali-kali, itu juga ikutin. Memang pada saat untuk tes kesehatan itu bayar sendiri ya. Jadi bolak-balik ke rumah sakit di Premier Jatinegara itu untuk X-ray itu bolak-balik memang biaya sendiri sih Mas, memang mungkin agak berat di situnya, cuma ya nggak apa-apa lah ya. Lumayan juga ya kalau bolak-balik bayar sendiri. Nah terus itu jangan patah semangat, ya itu tadi jalin hubungan baik sama si dokternya, sama si front officer, terus jangan pernah bandel, harus ikutin jadwal kontrol dari dokternya, jangan pernah bandel, terus jangan pernah skip minum obatnya karena si paru-parunya kan akan rutin di X-ray nih kelihatan hasilnya, dan itu kan berpengaruh ke perpanjangan visa nanti. Terus ya kalau misalnya pas tertekan ngadepin masalah kayak gini ya jangan lupa share ke teman, jangan dipendam sendiri, itu penting. Ya siapa tahu aja mereka bisa kasih solusi kayak tadi kan. Iya. Ya kasih solusi. Terus ya yang terakhir sih jangan mepet-mepet. Panjang visanya. Itu penting banget, jangan mepet-mepet. Jangan ditiru yang mepet-mepetnya ya. Ya wis, apalagi Ci? Udah sih, Mbak Dia makasih banget. Ini soalnya kayak benar-benar case baru dan bermanfaat untuk ya mudah-mudahan banyak orang yang bisa ambil sesuatu dari sharingnya. Nanti kita kapan-kapan cerita tentang yang lain. Iya. Oh ya, ada satu lagi nih yang sempat bikin down pas di awal itu apply visa. Jadi itu kan aku udah dapet tuition fee, allowance segala macam, udah masuk ke rekening nih. Oh iya. Masuk ke rekening kan dari Bappenas, aku kan scholarship-nya dari Bappenas. Nah, begitu si hasil examination-nya nggak bagus, jadi aku harus ngembaliin uang lagi yang udah ditransfer ke rekening. Oh gitu. Karena dianggap nggak berangkat gitu apa gimana? Belum berangkat, karena belum berangkat. Karena nggak bisa berangkat apa kok harus kembaliin? Iya, jadi harus karena di-defer selama semester awal, ke semester depan, jadi harus kembaliin tuition fee, terus allowance, terus health insurance, sekitar dan jumlahnya lumayan. Sekitar 20 ribuan dolar. Lumayan ya. Jadi numpang lewat aja di rekening, dikembaliin lagi. Nanti mereka ini lagi store lagi. Oh, jadi nanti mungkin dia menghindari untuk mengendap kali ya, biar nggak mengendap gitu ya. Menghindari diputar lagi. Ya wes, terima kasih banyak nih sharingnya. Iya, Mbak Dia. Ya alhamdulillah semuanya udah dilewatin dengan lancar ya. Alhamdulillah. Ini lulus kan. Tadi ketemu kita juga gitu kan. Iya, akhirnya ketemu Pak Ade sama Aci. Iya, emangnya kan di situ. Iya. Ya, pasti ada hikmah di balik ini. Di balik setiap kejadian. Iya, setiap kejadian. Oke. Iya, oke, Mas Arif.
Ya, Mbak Dia. Oke, terima kasih ya Mbak Dia ya atas kasih. sharingnya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi dalam topik yang lain lagi yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah menyimak. Dadah. Oke, bye.